Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di On The Groove, obrolan tentang gambut dan mangrove. On The Groove merupakan podcast Badan Restorasi Gambut dan Mangrove yang membahas mengenai gambut dan mangrove serta isu-isu yang berkembang di masyarakat. Marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa buat sobat On The Groove semua. Semoga puasa di tahun ini diberikan kelancaran hingga akhir, yang nantinya kita bisa bersama-sama untuk merayakan hari kemenangan. Nah, sobat gambut dan mangrove semua, di bulan yang suci dan penuh berkah ini tentunya On The Groove akan membahas mengenai topik yang menarik. Nah, salah satunya adalah membahas mengenai Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 30 tahun 2016 mengenai pelarangan pembakaran hutan dan lahan serta pengendaliannya. Dan di Indonesia sendiri, sobat On The Groove semua pasti sudah mengetahui bahwa bencana kebakaran hutan dan lahan ini terjadi dari tahun ke tahun. Dan ada sebab utamanya juga, yaitu karena ulah atau akibat oknum manusia yang membakar untuk membuka lahan. Nah, tentunya ini menjadi permasalahan yang cukup pelik juga nih buat sobat gambut dan semua ketahui. Nah, tentunya untuk membahas tema kali ini, On The Groove telah mendatangkan narasumber yang berkompeten. Dan alhamdulillah narasumber ini sudah hadir di tengah-tengah kita dan sudah ada berada di samping saya. Kalau kayak gitu, kita langsung saja ya sambut. Halo, Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Rizky. Alhamdulillah. Nah, sobat gambut dan mangrove, Pak Kiai Muhammad Khalil Nafis ini adalah salah satu ketua Majelis Ulama Indonesia bidang ukhuwah, Dakwah juga. dakwah. Nah, beliau ini sudah banyak malang melintang nih membahas mengenai fatwa tadi ya Pak Kiai yang tadi setelah saya sampaikan, dan insya Allah banyak sekali sebenarnya Pak Kiai untuk sobat On The Groove ini yang belum mengetahui apa sih fatwa 30 2016 itu yang dikeluarkan oleh MUI. Nah, mungkin di dalam episode kali ini kita membahasnya secara ringan mungkin ya. Ya, karena fatwa juga ringan. Oh, Ya, jangan dibikin susah. oh baik. Fatwa itu kan pendapat apa yang berkembang di tengah masyarakat, lalu ditanyakan kepada ulama tentang hukumnya. Nah, yang dikeluarkan sebagai pendapat ulama disebut dengan fatwa. Oh baik, berarti itu pendapat. Pendapat cuman memang karena berdasarkan itu narasi agama, dalil-dalil agama. Kita kalau umat beragama kan patuh kepada agama. Wah, Maka insya ketika Allah tokoh pasti. agama itu mengeluarkan pendapatnya, opininya tentang suatu hal yang baru yang belum ada di zaman Nabi dan Rasul, dan juga di Al-Quran tidak tertera secara langsung, maka itu minta fatwa. Di fatwa itu kita bicara soal mangrove, itu kan soal lingkungan ya, Betul. berkenaan dengan lahan, berkenaan dengan fenomena yang ada di sekitar kita. Karena bagaimanapun kita hidup di alam raya ini butuh oksigen, butuh hidup yang lebih nyaman dengan udara yang lebih segar. Dan diantaranya itu adalah menjaga ekosistem kita, termasuk adalah tumbuh-tumbuhan. Bahkan Rasulullah SAW itu pernah mengajarkan kita, seandainya besok itu hari kiamat, kemudian kita masih ada waktu untuk nanam, tanam aja. Oh baik. Ya gerisa gorsan gitu. Jadi Anda masih ada waktu untuk menanam, tanam aja. Jadi menanam itu yang dari pohonnya, orang berpikir hanya buah kan, daunnya semua kan memberikan manfaat. Nah, itu kita tanam aja, tidak untuk kita, tapi untuk yang lain. Itu kan pelajaran buat kita bahwa kita jangan hanya berpikir untuk dirinya sendiri, tapi juga berpikir untuk generasi di masa yang akan datang. Betul. Oleh karena itu, ketika ada pembakaran lahan, pembakaran gambut, ada kalanya memang kering seperti tadi disampaikan, karena alam itu kita perlu mengendalikannya, maka kita ada mungkin bikin ekosistem seperti penyiraman dan seterusnya. Pemerintah harus berupaya itu. Nah, kalau karena kering alam saja kita antisipasi dengan proses bagaimana bisa alam itu segar dengan tumbuh-tumbuhan, dengan pohonnya, dengan hutannya, maka apalagi dibakar. Betul, apalagi dibakarnya untuk kemanfaatan dirinya sendiri. Karena apa kalau ditebang sendiri mahal. Kalau nanti umpamanya kita pakai tebang masih biaya orang, waktunya lama. Kalau dibakar kan tinggal ditinggal aja udah. Tapi kan orang sekitar, bahkan negara sebelah pun protes kan. Betul, karena itu menjadi bencana internasional itu. Bencana internasional. Kita kan seperti halnya karbon ya. Iya. Karbon dari penerbangan kan beli ke kita. Nah,
Artinya kalau kita ngerti ilmunya, itu adalah harta. Harta itu kan tidak hanya uang, sesuatu yang berharga yang bisa dimanfaatkan adalah harga. Kita mungkin nggak merasa berharga seperti oksigen ya. Padahal kita bisa nggak makan sehari loh, tapi nggak oksigen 1 jam nggak kuat kita. Cuman karena oksigen ini digratiskan oleh Allah, nggak usah kita upaya. Ada kadang-kadang diabaikan. Nah, memang baru terasa nikmat itu kalau udah hilang. Ini kita kan enak nih, seger, di rumah ada pohon-pohon. Pas coba udah ditebang, aduh panas sekali gitu. Nah, kan bisa menjadi pemanasan global ya. Pemanasan global gara-gara kita tidak pandai menjaga lingkungan. Oleh karena itu kalau itu dibakar, menyesak dada orang dalam pernapasan, kemudian membuat kerusakan dan mengganggu orang lainnya, hukumnya haram dalam fatwa itu. Pak Kiai sempat menyinggung mengenai atas itu untuk keuntungan orang lain. Ya. Tapi ada kalanya mungkin di beberapa daerah Pak Kiai untuk membakar lahan atau hutan itu jadi kebutuhan atau jadi bahkan ada yang menjadi tradisi. Nah, ini bagaimana menurut pandangan Pak Kiai? Ya, tradisi buruk. Tradisi buruk. Karena dia menyakiti orang, sama kan dengan orang bakar-bakar sampah. Baik. Saya di rumah ada pesantren kan, beres-beres, kadang saya punya pohon kan, daun-daun di bawah. Pak, ini bakar ya Pak ya. Jangan sebilang gitu. Bikin lubang di sana, dikumpul dengan tai kambing, tai ayam, bisa jadi pupuk. Nah, gitu. Jadi sebenarnya orang hanya karena kebiasaan jalan pintas, kemudian pupuk beli, sementara daun dia dibakar, dan itu menjadi penyakit. Kalau seperti itu berarti karena ketidaktahuan. Ya hukumnya ya wajib belajar. Termasuk melalui podcast ini, bahwa alam ini harus dibikin ekosistemnya. Saya alhamdulillah di pesantren itu, di pesantren Cendekia Amanah yang saya asuh, saya punya kambing, saya punya ayam, saya punya pohon-pohonan. Jadi dari kotorannya kambing dan ayam itu saya jadiin pupuk, kemudian buat pupuknya pohon, daunnya pohon buat makan kambing kan gitu. Jadi berkesinambungan. Jadi muter semua, ekosistemnya sudah jalan gitu ya. Berarti karena memang tidak tahu. Kalau tidak tahu nggak ada hukumnya. Yang punya hukum ada orang yang tahu, kenapa nggak ngajarin? Mas Rizky kok diem aja kan betul. Wah, ini jadi saya ketika ke daerah harus melakukan literasi ke masyarakat. Wajib itu Mas Rizky. Jadi nggak anggap ilmu tuh ngajarin sholat saja. Terus ngajarin untuk umumnya puasa. Ya ilmu itu, ilmu agama itu juga. Tapi ilmu ini alamnya juga agama. Karena ada namanya di kita namanya fiqhul bi'ah. Fikih atau hukum berkenaan dengan lingkungan. Jadi kita menjaga kebersihan, an-nadhafatu minal iman, kebersihan bagian dari iman. Kemudian juga tata letak kan juga diajarkan di kita. Bagaimana Nabi juga melakukan tata letak itu. Mangrove dan gambut ini ya memberikan bukan hanya di sekitar tapi dunia. Iya, betul. Dan kita yang kaya gitu ya. Dan juga ekosistem alam juga dengan gambut. Lautan juga bisa terkendali, kalau tidak bisa tsunami terus kan. Iya. Karena ini kan proses bagaimana peremajaan di laut, peremajaan di pantai, dan juga berkenaan dengan isi laut. Kita punya kewajiban untuk memelihara itu. Maka kita disebut dengan khalifatullah fil ardi, khalifatullah di muka bumi itu untuk merawat lingkungan dan alam itu. Makanya fatwa dikeluarkan di MUI, kalau Anda bikin kotor, Anda membakar, Anda bikin orangnya bikin kerusakan, la tufsidu fil ardi ba'da islahiha, jangan bikin rusak di muka bumi, maka hukumnya haram. Ya, yang kedua, ketika kita ambil manfaat merusak alam juga haram, itulah. Kemudian kewajiban kita ini memelihara alam untuk kebaikan yang banyak, itu hukumnya wajib. Wajib itu apa? Wajib itu kalau dilakukan dapat pahala, kalau ditinggal dosa. Jadi kalau kita tidak melakukan perbaikan alam, ya tidak kita konservasi alam, mengembalikan alam kepada yang semula ketika kita eksploitasi, itu haram bagi kita. Haram itu artinya apa? Kelak di akhirat dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita nggak bisa tanggung jawab, kita dikemplang-kemplung gitu. Baik, Pak Kiai. Untuk saya mungkin kembali sedikit ke belakang terkait proses penyusunan fatwa MUI. Nah, fatwa ini kan dibentuk itu tidak dalam sekejap mata. Ada proses ya. Bahkan mungkin ada beda silang pendapat. Nah, bisa dijelaskan nggak Pak Kiai terkait proses-proses sampai fatwa ini dikeluarkan? Ya. Pertama, fatwa itu harus ada mustaftinya, ada yang minta fatwa. Jadi ini minta fatwa, kalau nggak pernah diminta ke kita ya kita nggak ngeluarin. Jadi kita biasanya ngeluarin kalau diminta dulu, minta kan. Nah dulu itu ada lembaga resmi, kami ketepatan di MUI juga ada lembaga lingkungan hidup.
Oh, majelis lingkungan kayak mungkin majelis lingkungan hidup Iya, gitu jadi ya? ada fatwa. Saya kan pimpinan Iya. Dari pimpinan tuh ada divisi. Nah, Baik. divisi ada divisi pendidikan, divisi fatwa, divisi dakwah gitu kan. Tapi di bawah pimpinan, termasuk ada divisi lingkungan hidup. Nah, teman-teman yang aktif di lingkungan hidup itu bercerita, termasuk juga mungkin interaksi dengan teman-teman yang ada di restorasi gambut dan mangrove ini. Kemudian mereka mengajukan fatwa ke kita secara tertulis resmi, minta fatwa. Nah, setelah kita tahu itu baru kita belajar. Oh gitu, minta buku-bukunya. Nah, setelah kita belajar, kita ngundang lah, minta presentasi dari teman-teman yang aktif di situ, apa ya ilmu lingkungannya apa, sainsnya apa, rasionalisasinya apa. Kita tak baru itu kita serap semua, kemudian notulasi. Setelah itu kalau masih kurang, kita manggil lagi. Ya, manggil orang yang ahli, kadang-kadang sampai 2-3 kali kan manggil ahlinya itu sampai kita paham betul. Itu namanya tasawurul masalah. Sampai kita punya gambaran masalah secara utuh. Karena kita masalahnya tak tergambar dengan utuh, itu jawabannya pasti salah. Betul. Jadi dulu di pesantren diajarin fahmu soal nisful jawab. Paham pertanyaan itu separuh dari jawaban. Maka ketika ada orang minta fatwa, kita gali dulu dari orang-orang ahli, diundang ke MUI. Setelah itu baru kita bahas di internal fatwa MUI. Ya, apakah sampai haram? Yang haram batasan sampai mana? Oh, kalau dia membakar sendiri ya haram. Tapi kalau orang nggak tahu Pak, kebakar. Ya, namanya orang nggak tahu, ya nggak ada hukumnya. Maunya orang nggak tahu. Nah, yang berkewajiban orang yang tahu. Nah, gitu. Makanya ada literasi. Nah, kita ada berpendapat lagi. Kemudian tingkat haramnya seperti apa umumnya? Tingkat kebutuhan mereka. Nah, sementara kita juga ada pemerintah, ada masyarakat. Apa kewajiban masyarakat? Kewajiban masyarakat ini kan kemungkaran. Namanya haram itu kemungkaran. Kemungkaran itu bagi orang yang punya kemampuan untuk mengubah seperti pemerintah, ya harus di stop. Tapi yang nggak punya kemampuan seperti itu, ya minimal ngomong. Sekarang punya media sosial, di foto jebret, itu kan ngomong sebenarnya. Kalau nggak mampu juga, nggak punya media sosial, nggak ngerti, minimal hatinya jangan sampai dia sepakat dengan perilaku itu. Nah, itu dikalkulasi. Nah, dari pembahasan itu baru kita membuat draftnya. Nah, dari draft itu baru dibahas lagi. Biasanya di atas 6 bulan, 7 bulan itu baru bisa keluar. Panjang banget. Kalau nggak, makanya kita nggak berani langsung ajurakum alal fatwa, ajurakum alan nar. Dikit-dikit menfatwakan, itu berarti berani masuk neraka. Karena setiap yang diputuskan oleh kita kemudian dipakai oleh orang lain, maka setiap orang yang pakai itu kita dosa kalau kita sembrono. Makanya kita hati-hati betul sampai di mana tingkatan haram, apa tingkatan makruh. Kan tidak semuanya haram, bisa makruh. Bisa juga mubah, itu dalam kerangka hukum. Nah, kerangka ini yang dibahas oleh kita sampai mendalam, kemudian kita mengeluarkan fatwa. Maka apa yang dikeluarkan oleh kita jadi fatwa itu tanggung jawab kami. Sobat On The Groove tadi ya, bahwa dijelaskan oleh Pak Kiai, kita wajib melakukan tanggung jawab untuk melindungi bumi, melindungi lingkungan. Karena memang apa yang telah diberikan wajib dirawat, seperti itu. Kira-kira kalau implementasi dari fatwa ini untuk ulama-ulama yang di Indonesia, nah itu pendekatan atau penyadaran itu bagaimana untuk menerjemahkan fatwa ini ke masyarakat? Jadi kita sampaikan, kita selain kita membina secara rohani, kita juga harus membina alam. Oleh karena itu kita sampaikan perawatan ini wajib terhadap alam ini. Kemudian kita merusak alam itu hukumnya adalah haram. Oleh karena itu kepada para kiai sampaikan di dalam ceramah-ceramahnya. Kepada para ustadz khutbah, kenapa sih khutbah kok bicara cuma lapangan soal ibadah saja? Kenapa nggak bicara soal bagaimana membina lingkungan, bagaimana kita dakwah melalui lingkungan yang bersih, yang tertata gitu kan? Maka pembakaran gambut kita sampaikan para ulama, ayo kita aktif ini. Kita sampaikan dalam beberapa kesempatan, didik anak-anak kita cinta lingkungan. Kalau kita sudah tua begini mungkin fisik udah nggak kuat, harus mengkader anak-anak kita seangkatan milenial. Kita kan generasi kolonial nih. Sama Mas Rizky apa masih milenial atau kolonial udah? Saya masih milenial. Masih milenial, belum generasi Z ya. Kita harus mengkader lagi generasi Z kita agar kita bisa memasukkan pada mereka cinta-cinta lingkungan itu. Baik Pak Kiai, tadi Pak Kiai bilang kader. Saya jadi ingat, saya pernah melihat Pak Kiai ini melatih dai gambut, dai peduli gambut. Nah, dari yang Pak Kiai saya melihat meminta pandangan nih tentang dai-dai gambut yang pernah Pak Kiai latih nih, sejauh apa sih perannya nih di dalam perlindungan atau implementasi fatwa
MUI? Ya, pertama kita kan harus bikin pasukan ya. Betul. Jadi mujahid ya, di bidang lingkungan ini. Jadi tidak semua orang yang ahli agama sadar bahwa menjaga lingkungan bagian dari tugas agama. Saya setuju itu. Nah, banyak yang belum sadar. Maka dengan adanya dai itu menyadarkan dainya sendiri. Kemudian dai diharapkan dia menyadarkan orang lain. Dengan cara mereka kita latih, itu sekarang para dai itu sudah lebih peduli terhadap lingkungan. Minimal dirinya sendiri, di rumahnya sendiri lebih peduli terhadap lingkungan. Kemudian dia sudah ngerti betapa pentingnya seperti menjaga mangrove dan gambut ini. Kemudian dia juga sudah menyampaikan di setiap kesempatan-kesempatan. Mungkin wilayah kami, dai ini yang sudah dilatih, mereka ceramah. Baik. Nah, tapi wilayah penegak hukum, ya harus menegakkan hukum, pencegahan, dan penindakan. Integrasi, saling sinkronisasi. Ya, itu ya. Bagi orang yang belum melakukan disadarkan, bagi orang yang sudah melakukan ditindak biar tidak ngulangin kembali. Kan gitu. Jadi kita sinergi sebenarnya antara keilmuan, kesadaran literasi dengan penindakan. Sudah banyak sekali yang dijelaskan Sobat On The Groove oleh Pak Kiai Khalil Nafis terkait pentingnya menjaga lingkungan dari implementasi Fatwa MUI ya nomor 30 2016. Nah tapi Pak Kiai, ini pertanyaan sendiri sih sebenarnya, saya lebih penasaran. Kira-kira Pak Kiai dari fatwa ini misalkan dimasukkan dalam dihubungkan lah dalam ke Fatwa MUI ini, perlu nggak sih ada penanaman ketika terjadi kerusakan seperti itu Pak Kiai? Penanaman kembali ketika rusak itu bagian dari dakwah, ngajak orang lain untuk sama-sama. Jadi dakwah itu bukan lisan kayak ceramah saja. Perilaku kita kan sama. Anda jadi moderatornya, hostnya, podcast bagus. Mungkin ada ponakan Anda, ya kan? Adik Anda, wah yuk, saya pengen kayak Kak Rizky. Waduh, amin. Itu dakwah juga bilhal ya. Nabi itu kalau mendakwahkan orang lain kebaikan, sebelum orang lain itu pasti melakukan, Nabi mencontohkan lebih dulu. Jadi Nabi nggak nyampein ngajak, kecuali dia mencontohkan dulu. Oleh karena itu kayak nanam kembali, saya pikir ada yang memang karena sebagai dakwah itu sudah sebuah kewajiban. Yang kedua, tanggung jawab alam. Tanggung jawab utama. Tanggung jawab kita kepada alam semesta. Bahwa kita harus memperbaiki. Tadi tidak cukup jadi orang soleh, tapi harus memperbaiki musleh. Gitu. Jadi kita lebih baik memang ngerjain sendiri dan mengajak. Baik Sobat On The Groove semua, tadi perbincangan yang sangat menarik sebenarnya ya. Yang mungkin Sobat On The Groove banyak pertanyaan, apa sih isi fatwa MUI tadi, Fatwa 30 2016. Nah tadi sudah dijawab oleh Pak Kiai. Isinya apa, urgensinya apa, latar belakangnya apa, dan untuk apa, seperti itu. Nah Pak Kiai, mungkin ini saya ingin minta tolong sama Pak Kiai. Saya tolong. Alhamdulillah. Nah, saya mau minta tolong ke Pak Kiai untuk istilahnya memberikan saran atau masukan serta harapan buat Sobat On The Groove semua terkait pentingnya perlindungan lingkungan hidup dari sudut pandang moral keagamaan. Sobat On The Groove. Sobat On The Groove. Dimanapun berada, saya pribadi atas nama Khalil Nafis dan sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia yang juga terlibat dalam pengeluarkan fatwa nomor 30 tahun 2016 berkenaan dengan pemeliharaan mangrove dan juga lahan, pengendaliannya dan mencegah terhadap kerusakannya, baik itu dibakar maupun dengan cara lainnya. Saya ingin mengajak teman-teman On The Groove dimanapun berada untuk bersama-sama memelihara alam ini. Jadi kita hidup dari alam, kemudian kita menikmati dari alam, dan akan kembali kepada alam ini. Kalau filosofi ini kita pahami dengan baik, sebenarnya tanpa beragama pun kita juga ada perhatian terhadap alam. Kalau kita menikmati sesuatu di sekitar kita, masa kita akan mencampakkan begitu saja? Cukup jadi manusia, saya pikir sudah bisa perhatian kepada alam. Apalagi kalau kita ditambah dengan keyakinan keagamaan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan alam semesta ini kepada manusia. Allah menjadikan manusia sebagai khalifah. Imaratul ardi, membangun bumi. Itu seringkali beriringan dengan imaratul masjid, membangun, meramaikan, mengindahkan rumah ibadah, ya rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi membangun bumi adalah kewajiban kita umat beragama. Dan kalau itu kewajiban umat beragama, berarti melakukannya dapat pahala, meninggalkannya dosa kita. Apalagi merusaknya.
ya, meninggalkan kita memelihara itu dosa, apalagi kita merusaknya. Nabi Muhammad juga mengajarkan kepada kita bagaimana Nabi Muhammad menyampaikan, andaikan besok itu hari kiamat, sekarang masih ada kesempatan untuk menanam, tanamlah oleh kita. Dan Nabi Muhammad mengajarkan dari skala besar ketika perang pun jangan sampai kita nembang-nembang pohon. Ya, apalagi kita tahu betapa mangrove dan gambut ini memberikan implikasi yang besar terhadap laut, yang 2/3 kehidupan ini adalah laut kan gitu. Dan hewan-hewan kita ya 60% berada di laut, 40% yang di darat. Oleh karena itu manusialah sebenarnya yang bisa memeliharanya, dan manusia juga yang merusaknya. Saya ngajak untuk menjadi orang yang soleh, orang yang baik, sekaligus sudah muslih yang mengajak pada kebaikan. Mari kita berpikir lebih panjang, visioner. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kita berpikir ke depan ya, sehingga alam ini bisa lebih lestari, alam memberikan kebaikan, dan niatkan itu karena Allah. Insya Allah. Ya, kalau diniatin karena Allah, ya kita dapat pahala dari Allah. Tapi kalau hanya alam, ya dapat alam. Gitu. Jadi butuh niat. Oleh karena itu di kesempatan ini kita ingin menanamkan keagamaan. Pelestarian lingkungan sebagai kemanusiaan kita, pada saat kita karena keagamaan, ya karena Allah. Kalau karena Allah, maka yang kita kerjakan dapat pahala. Insya Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik Sobat On The Groove, mungkin kurang lama sebenarnya Pak Kiai ini kita ngobrol. Sampai buka saja kalau gitu. Wah, saya setuju kalau gitu. Nah, cuma mungkin karena ada keterbatasan waktu, Sobat On The Groove, mungkin yang baru dibahas hanya sebatas urgensi. Terus tadi Pak Kiai juga menyampaikan pesan bahwasannya kita wajib hukumnya yang memiliki ilmu untuk memberikan pengetahuan atau literasi terkait pelindungan lingkungan hidup. Nah, tapi sebelumnya Pak Kiai, saya ada sedikit souvenir. Nah, ini sudah dititipkan oleh kru On The Groove. Nah, ini adalah produk-produk yang dihasilkan dari lahan gambut dan ekosistem mangrove. Wah, ini ada kopiahnya ya? Iya, nah ini salah satu produk yang dihasilkan dari lahan gambut, Pak Kiai. Waduh, ini. Wih. Nah, baik Sobat On The Groove, sampai di sini dulu perjumpaan kita di episode ke-10. Semoga di episode selanjutnya dapat bertemu kembali. Dan mungkin Pak Kiai ada jargon ya BRGM, Badan Restorasi Gambut, yaitu pulihkan gambut, hijaukan mangrove, tingkatkan kesejahteraan. Mungkin kita bisa sama-sama nih untuk closing. Pulihkan gambut, hijaukan mangrove, tingkatkan kesejahteraan. Alhamdulillah.